Ya, pada 2023 sampai nomor peserta 22. Kita lanjutkan nanti setelah sesi eh, materi 6. Baru kita lanjutkan dengan pembacaan hasil PIA 2023 dari juri. Kita lanjutkan dengan materi sesi kelima, yaitu materi cara menyusun pilihan kebijakan dan saran kebijakan yang tajam dan to the point yang disampaikan oleh Bapak Edip Muslim. Kepada Bapak dipersilakan. Apa kabar Pak Edi? Masih mute Pak? Masih unmute, Pak? Masih unmute. Ah, ya, Ya, oke. silakan, Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Edip Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi Pak Sekjen. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Pak. Edip Muslim. Salam kenal, Pak Edip. Ya, Pak Ketum, ya. Siap. Matur nuwun, Pak Edip. Sami-sami Pak, sami-sami. Nggih. Gimana Pak Sekjen? Kita mulai Pak Sekjen. Silakan Pak Edi, time is yours. Yuk, waktunya buat Pak Edi, silakan. Mas Kia, oke, materi bisa di-share ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya saya sudah tadi mencermati, mengikuti beberapa penjelasan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemateri lain. Kebetulan Pak Ketum, Pak Sekjen, ini Ya, sepanjang pemahaman saya coba menyentuh sedikit hal yang sifatnya memperkaya ya, memperkaya proses-proses penyusunan pilihan kebijakan dan saran kebijakan yang berdaya akad, efektif, berhasil guna. Ini sebagai alat ukur integritas suatu kebijakan. Kalau hakim ada integritasnya, Pak, kebijakan juga ada integritasnya. Integritasnya dia terukur bisa diuji. Tadi saya tertarik ya, saya sebut sedikit tentang tadi mengenai bendungan ya, bendungan di mana tadi itu. Itu saya sangat terkait karena saya banyak juga menyentuh beberapa sifatnya adalah pengadaan air ya. Tapi saya mencoba untuk menyederhanakan itu hari ini karena memang kompleksitas dari pendekatan sistemik ini agak panjang, tapi saya coba untuk menyederhanakannya. Semua proposal kita bisa diuji nggak dengan baik, bisa terukur nggak, memberikan dampak nggak terhadap PDB kah, terhadap air bersih kah, nutrisi kah, dan sebagainya, bisa teruji atau tidak. Nah inilah nanti akan kita sebut dalam, jadi apapun program pembangunan atau program apapun kebijakan publik yang mau kita sampaikan, dia harus memenuhi berbagai syarat integritas. Saya mencoba yang pertama adalah dia harus terkait dengan kerangka besar payung kebijakan pembangunan nasional ataupun wilayahnya sendiri. Jadi bentar nih, kok yang alamatnya mana ya? Jadi salah satu hal yang perlu kita yakinkan adalah program pembangunan yang kita harapkan bisa dilaksanakan itu menjadi satu kontributor terhadap tujuan pembangunan dari wilayah tersebut. Apakah dia di tingkat provinsi, wilayah, atau di tingkat nasional. Itu yang pertama. Nah, kedua, apabila sudah dipastikan
misi yang mana yang mau kita capai dari program kebijakan yang kita tawarkan, dari proposal kebijakan. Misi mana? Misalnya tadi tentang bendungan, itu pasti adalah ketersediaan air. Kemudian soal Merak Bakahuni atau Bakahuni mana tadi ya, kawan dari Bu siapa namanya saya lupa tadi. Tapi intinya yang dituju pasti PDB. Kalau sudah meningkatkan dinamika transaksi wilayah, itu pasti sudah produk domestik bruto per kapita income. Itu alat ukurnya. Per kapita income di wilayah tersebut, bukan wilayah tersebut saja ya PDB-nya, tapi per kapita income-nya adalah pendapatan wilayah dalam artian per kapita, perseorangan. Ini yang perlu kita cermati. Itu satu. Yang ketiga, kalau sudah ketahuan per kapita income yang menjadi tujuan, ketahuan tuh kondisi saat ini seberapa dan berapa duit yang mau dicapai pada tahun X, beberapa tahun kemudian. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf Pak, saya ada kesulitan untuk pindah slide. Satu, sudah diketahui tujuan pembangunannya ya. Kedua, sudah diketahui misi yang mana yang mau dicapai. Tadi misalnya ada yang terkait jembat penyeberangan. Penyeberangan itu adalah gross domestic product. Pasti per kapita income indikator yang kita akan perlukan. Kalau sudah diketahui indikatornya, maka current status ketahuan. Berapa indikator saat ini? Maju ke indikator selanjutnya. Yang berapa? Nah, gap-nya berapa? Ini gap indikator ini menentukan periode pemulihan. Periode pemulihannya berapa tahun yang kita punya nih. Misalnya untuk meloncat dari lower class ke middle income berapa lama? Dari middle income ke high income berapa lama? Itu menjadi apa yang disebut dengan periode pemulihan. Nah, periode pemulihan ini sangat-sangat menentukan buat pemangku amanah kita. Kalau kita adalah pemangku amanah, berapa tahun kita punya waktu? 10 tahun. Misalnya, kita sekarang sedang gembar-gembor 3 periode presiden, itu sangat menentukan berhasil tidaknya tahun 2045 Indonesia Emas. Nah, ini ketahuan nih, 3 periode presiden. Oleh karena itu, mohon maaf, artinya siapapun itu harus punya daya dongkrak menuju high income class tahun 2045. Saya nggak tahu berapa puluh ribu dolar per kapita. Tapi itulah angka yang harus kita capai melalui kebijakan publik yang kita akan telurkan. Ada sasarannya. Nanti kalau sudah ketahuan sasarannya, oh ternyata yang rusak sebelah kiri, sebelah kanan, semuanya rusak. Mesti overhaul. Itulah yang disebut dengan fokus kebijakan kita. Kemana nih larinya? Tadi ada yang lari ke misalnya ke arah konektivitas transportasi. Agar dinamika PDB-nya meningkat. Ada yang lari ke masalah ketersediaan energi. Ada yang lari ke masalah ketersediaan air. Jelaslah, kalau saya pikir ya 5 rukun pembangunan manusia itu harus kita pegang hati-hati. 1 adalah air, 2 adalah energi, 3 adalah kesehatan, 4 adalah pangan, 5 adalah komponen-komponen lain yang belum tercover ke dalam 4 sebelumnya. Jadi saya pikir hal ini perlu ya. Itu kan yang ada di WHAP itu Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity. Nah ini kan tadi ada beberapa proposal yang saya lihat ada sebagian yang menyentuh hal tersebut, sebagian, tapi semuanya itu adalah indikator. Indikator 2045 pendapatan per kapita meningkat. Tetapi Ciliwung hitam, Citarum kering. Nah sekarang pertanyaannya, ketika ekonomi membaik,
tetapi ekologi menurun, apakah nanti kalau pabrik-pabrik kita tidak memiliki ekologi yang mendukung, konstruktif, bagaimana dia bisa berproduksi berkelanjutan? Agak berat. Itulah yang mungkin kita perlu sama bersama. Jadi, nah ini yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, terkadang kita itu ya selalu mengatakan semuanya adalah is okay, everything goes on. Ternyata tidak. Bahkan di lingkungan yang paling dekat sama kita tahu data informasinya tidak lengkap. Kemudian kebijakannya di sebelah sana begini, di sebelah sini begini. Akhirnya apa? Kita punya program, aktivitas, ataupun kebijakan tidak smooth, tidak jalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pemangku amanah sangat penting untuk menseksamai adanya prasyarat kebijakan yang harus kita dorong, harus kita hasilkan, bukan kita ya, tapi adalah pemangku kebijakan secara kesatuan, itu harus ada kalau suatu program atau kebijakan itu mau jalan dan mencapai tujuannya. Jadi ini saya tuliskan tuh adalah ada 5 yang fardu ain. Yang pertama adalah data informasi memadai bagi penyusunan dan perencanaan kebijakan yang berdaya dorong dan berhasil guna. Data nggak lengkap, kita tidak akan sangat sulit ya menentukan mulai dari indikator, tata ruang nggak ada, dan sebagainya. Ini yang paling penting, yang pertama penting. Kedua, kebijakan sekitar kita, nanti itu akan digolongkan di lingkungan strategis juga, itu mendukung pencapaian sasaran manfaat kebijakan. Sasaran manfaat kebijakan itu misalnya tadi pangan ya, pangan. Per kapita intake kalori kita akan jadi 3.000 gitu. Sekarang misalnya baru 1.000. Berarti ada gap 2.000. Itu mau dicapai dengan 3.000. Seluruh kebijakan harus menuju ke arah intake 3.000. Apakah perencanaan wilayahnya, apakah perencanaan bibitnya, perencanaan pengairannya, seluruhnya harus ke arah sana. Jika salah satu tidak berhasil ke sana, maka seluruh sasaran kebijakan ini akhirnya tidak tercapai. Itu nomor 2, yang ini, nomor 2. Nomor 3, kelembagaannya juga efektif. Maksudnya, benar nggak kelembagaannya sudah lengkap dan mendukung kebijakan yang kita akan telurkan melalui proposal-proposal ini. Setsamai, masih ada nggak? Misalnya contoh kemarin, ada MK, tapi belum ada Dewan Etik. Itu belum lengkap. Jadi nomor 3, kelembagaannya belum efektif. Ini hal yang perlu kita setsamai, terutama kalau kita di aparatur negara sangat sering menghadapi, belum ada lembaga yang mengurus hal itu, yang mengatur hal itu. Karena belum ada lembaganya, belum ada regulasinya. Ketika belum ada regulasinya, semua para pejabat publik. Kenapa? Kalau dia bikin terobosan bisa salah. Biasanya kan aparatur negara itu kalau salah tetap jadi kriminal kan, bisa dikriminalkan. Keempat, di sini adalah partisipasi publik ya yang perlu waktu kita bikin. Bagaimana caranya kita mendorong partisipasi publik atas kebijakan yang kita telurkan? Itu sangat penting agar kebijakan ini tersosialisasi dengan benar. Bagaimana caranya? Apakah kita sambil hearing di DPR kita publikasikan, atau setelah itu ada program untuk sosialisasi, internalisasi, baik itu terbatas maupun stakeholders luas, bagaimana caranya? Ya beberapa contoh hal yang mungkin sangat menarik adalah masalah pangan ya. Pangan ini kan sekarang kita mau tetapkan sebagai hal yang prioritas ya, yang mungkin harus dicapai dalam jangka waktu 6 tahun ke depan ya, kalau 5 tahun ke depan lah. Jika tidak, Indonesia dalam bahaya. Itu beberapa kesepakatan para pakar begitu. Nah ini adalah satu hal tadi masalah pangan sangat baik itu di wilayah gitu ya. Stunting dan sebagainya merupakan turunan diversifikasi daripada permasalahan terkait pangan. Nah itu memerlukan inovasi-inovasi lain yang mungkin terobosan di wilayah yang luar biasa, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya pendorong nutrisi yang luar biasa ya. Banyak Indonesia kaya soal kayak gitu. Itu hal yang perlu. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Kelima, terakhir yang kadangkala kita nggak urusin ya, karena ini urusannya Menlu, itu lingkungan strategis. Itu tidak berdampak negatif terhadap kebijakan saya. Jadi waktu kita membuat kebijakan, perhitungkan benar bahwa lingkungan strategis ini tidak berdampak, gitu ya. Contohnya, Indonesia memiliki 3 selat strategis yang dilewati oleh perdagangan dunia. Kalau kita bikin kebijakan yang berbasiskan transaksi, transaksi adalah perdagangan, maka lingkungan strategis pasti memiliki aspek transaksi, berdampak transaksi kepada wilayah kita. Contohnya adalah tadi mengenai masalah dari Bakahuni kemana itu kan transaksi sekali. Semakin banyak transaksi yang bisa dicapai melalui keberadaan Bakahuni, itu akan mendorong peningkatan pertumbuhan yang bisa-bisa skyrocketing ya, sangat cepat. Tapi itu mensyaratkan adanya pertumbuhan di Sumatera. Pertumbuhan di Sumatera bisa. Tetapi sekali ada kebijakan yang membuat jembatan dari Sumatera ke Malaysia, dari Riau ke Malaysia misalnya, itu Bakahuni itu menjadi liabilitas bagi proyek itu tadi siapa ya, ibu siapa tadi ya. Bagus Bu, tapi sama ya lingkungan strategis yang menyangkut Selat Malaka, lalu lintas kebijakan terkait perbatasan, ini sangat penting tuh untuk suksesnya program Bakahuni tadi ya. Dari lingkungan strategis. Pokoknya jangan sampai lingkungan strategis, mesti ada lobby-lobby juga ke Kementerian Luar Negeri ya. Walaupun ibu atau bapak itu ada di perhubungan, domainnya, tapi lingkungan strategis kita ternyata terkait nih sama yang dilaksanakan oleh Bu Retno, misalnya begitu. Ini salah satu hal yang penting. Tadi ya tentang pangan ya, lingkungan strategis kita. Kita tanya ya, kalau Bapak ketemu misalnya ikan yang ada di Korea atau di China, Bapak pergi ke pasar di sana, Bapak pukulin tuh ikan yang udah ada di pasar itu, pukulin, pasti ngaku ini bukan dari Vietnam, ini ikan dari Indonesia gitu. Diambil dari perairan nasional. Jadi kita bisa bayangkan ya, betapa sumber daya dan kekayaan alam kita itu diambil ya oleh tetangga, dijual atas nama mereka, tapi sebenarnya diambil dari wilayah kita, dari Natuna dan sebagainya ya. Pak Sekjen, ada nggak yang dari Kepri ya atau Natuna ya? Kalau ada sangat-sangat inilah. Ada 2 kalau nggak salah yang dari Kepri. Ya. Ada nggak teman-teman yang dari Kepri? Ada 2 saya. Lanjut dulu Prof. Ya nanti kita ini follow up Pak Sekjen. Ini nomor 5 ya. Jadi saya pikir buat strategis ini kadang-kadang lupa karena kita tuh realnya adalah mikro, kemudian kita santai-santai aja, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya ternyata itu, nah jadi inilah apa yang disebut dengan key success factor, yang sebetulnya satu kondisi prasyarat yang harus ada bagi suksesnya kebijakan yang kita buat. Nah inilah yang disebut dengan integrity factor ya. Key success factor kalau itu adalah kegiatan, tapi kalau sudah sampai kebijakan itu sudah integrity factor, ya. Jangan sampai terpengaruh, kena dolar sedikit itu hilang tuh ya, misalnya kayak gitu, itu bisa repot. Jadi saya pikir saya nggak mau terlalu ini ya, Pak Sekjen, Pak Ketum, saya mencoba hanya memperkaya apa yang disebut dengan integritas kebijakan. Jadi tidak lebih tidak kurang, hanya memberikan satu pengkayaan bagaimana suatu kebijakan itu bisa berintegritas. Jadi bukan hanya hakim MK, Pak Sekjen ini yang punya integritas. Bahkan kita sendiri sebagai perumus perencanaan kebijakan punya integritas. Jadi Pak Sekjen, saya mungkin tidak terlalu ini ya, jangan sampai juga, saya juga karena saya baru masuk ke tengah-tengah, saya nggak mau terlalu banyak mendistorsi suatu proses yang sudah jalan. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya kepada para peserta yang sudah dinilai tadi angkanya sudah A+, ya. Tapi bukan plus ya Mas Fendi, kan kalau plus itu ada integritas yang rontok. Itu aja. Baik Mas Fendi,
Pak Randy, Pak Ketua, Pak Ketum, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edip Muslim yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan sesi 6 pematerinya Bapak Rian Tanya jawab dulu Nugroho. kalau teman-teman ada yang mau tanya, Oh boleh. iya iya ya. Ya silakan yang ingin bertanya tentang materi Bapak Edip Muslim silakan. Intinya teman-teman kalau mau bikin pilihan kebijakan teman-teman itu harus punya integritas. Jangan sampai pilihan kebijakan teman-teman itu mengandung udang di balik batu. Gitu. Ya. Nah, udang di balik batu, tapi kalau untuk masyarakat boleh, ya. Tapi kalau udang di balik batu untuk kepentingan sendiri itu nggak boleh, ya. Ada pertanyaan teman-teman? Masih mute, Prof. Mute, Prof. Ya. Ya silakan Pak. Masih mute. Pak Edip, masih mute. Enggak, Oke. aja Pak. Nanti slide-nya saya sampaikan PowerPoint-nya ke Pak Sekjen. Ya, oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di anu digalang dulu, Mbak Diana, Pak Rian udah masuk belum? Digalang. Iya, Cari dulu. iya, sebentar Pak. Sudah masuk katanya. Pakai nama siapa ya? Ya, ini Ini dia. ya, ya, Selamat datang, Prof. Halo, selamat datang Pak. suara Baik, saya masuk suaranya. baik. Ya, terdengar Pak. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Rian Nugroho. Materi cara menyusun pilihan kebijakan dan saran kebijakan yang tajam dan to the point. Silakan Pak. Berat ini materinya ini. Selamat siang, Pak. G, lah iya Ya, Pak Dewasa itu ngajar apa ya? Itu kayak nguyai segoro lagi, menggarami lautan ini. Matur nuwun, Pak Rian. Mengganggu weekendnya. Siap. Jadi langsung aja ya teman-teman Ya. semuanya. Terima kasih selamat siang semuanya. Sehat selalu. Saya lagi di Banten ini di Serang. Wow. Jadi habis ngajar tadi. Teman-teman ini aku udah kirim tuh ya materi ke teman-teman ya. Nanti boleh di-share aja ke yang lain-lain. Nah, cuma saya mau bercerita dulu masalah yang namanya membuat rekomendasi kebijakan. Jadi gini, beberapa kesempatan saya ikut menyelusup di pelatihan yang diselenggarakan oleh donor. Jadi itu diajarkan kepada teman-teman di birokrasi bahwa setelah buat policy analisis, kemudian next step-nya adalah yang namanya advokasi kebijakan. Nah, saya menurut hemat saya ada perbedaan. Jadi kalau sebuah isu kebijakan dianalisis oleh birokrasi, maka produknya adalah rekomendasi kebijakan. Karena dia government. Jadi government to government satu kandang gitu loh. Nah,
Advokasi hanya diberikan apabila dikerjakan oleh lembaga non-government dan itu diberikan oleh government tidak melalui jalur birokrasi. Maksudnya jalur birokrasi ini. Jadi misalnya saya dari UI gitu ya, atau UGM gitu ya, saya mendapatkan kontrak untuk analisis kebijakan dari Hilang Kementerian lagi. Kominfo. Nah, produk saya itu adalah polisi rekomendasi kepada Kominfo. Nah, tetapi apabila UGM membuat kebijakan yang itu kemudian tidak diberikan langsung kepada pemerintah, tetapi dalam bentuk disampaikan pada masyarakat dulu, atau disampaikan secara formal kepada pemerintah, maka itu bentuknya baru namanya advokasi. Jadi kalau yang namanya advokasi itu diberikan oleh lembaga yang tidak punya power kepada lembaga yang itu punya power. Dan di dalam konstelasi politik, lembaga yang punya power adalah the power holder. Dan power holder yang sah adalah pemerintah. Dan itu nggak punya power. Makanya seperti CSIS dahulu, itu sebenarnya dia melakukan advokasi kepada pemerintah, bukan rekomendasi. Tapi karena dia kuat, maka dia masuk sebagai sebuah advokasi yang diterima. Jadi ini dulu konteks advokasi dengan rekomendasi. Nah, waktu itu kasusnya adalah teman-teman di BRIN, dia itu diajari agar BRIN itu tugasnya membuat analisis kemudian diadvokasikan kepada kementerian yang lain. Saya sampaikan ini ada yang missing. Jadi kalau katakanlah BRIN membuat sebuah kajian kebijakan, maka kajian itu bukanlah milik staf BRIN, tapi milik dari kepala BRIN. Jadi ketika jadi, dibawa kepada kepala BRIN. Nah, kepala BRIN tinggal membagikan kepada lembaga yang menjadi kliennya sesama pemerintah. Dan kalau dilakukan sama dengan rekomendasi dari kepala BRIN kepada misalnya Kemdagri, Presiden. Nah, itu yang namanya rekomendasi, bukan advokasi. Ini penting dulu. Yang kedua, seperti yang teman-teman lihat di saya punya PowerPoint itu, jadi gini, kebijakan itu punya saya buat biner aja. Jadi ada isu kebijakan yang sifatnya itu adalah high call, kemudian itu yang low call. High call misalnya kebijakan publik berhubungan dengan namanya pengembalian utang gitu kan ya, itu kan high call itu. Tapi ada juga yang low call, apa misalnya atau sesuatu yang kira nggak dia kepenting oleh pemerintah lah kira-kira itu. Misalnya masalah yang namanya itu apa namanya bentar tutup ini. Jadi misalnya masalah pengurangan lahan sekitar jalan tol yang dibangun antara Jakarta dengan Solo gitu kan ya. Nah, pemerintah bukan high call itu, low call itu karena nggak penting gitu. Yang penting kan jalan tolnya. Nah, antara high call dengan low call ini kemudian dianalisis. Kita biarkan analisis kebijakan di pemerintah ya. Nah, kalau analisis kebijakannya itu bagus, maka produknya adalah high call, policy recommendation. High call artinya yang namanya pemerintah sebagai policy maker itu nggak bisa ngeles lagi kecuali memperhatikan, bahkan kalau perlu mengindahkan, bahkan kalau perlu manut kepada apa yang diberikan oleh policy analis. Nah itu berarti policy analisnya profesional lah gitu. Nah kalau yang low call mungkin isunya adalah high call, tetapi karena analisisnya itu tidak profesional, jadi dia low call. Jadi dia dibuang aja gitu, ditumpuk aja gitu. Begitu juga isu yang itu low call dikaji dengan bagus jadi high call. Jadi namanya kan kalau kita berbicara rekomendasi yang itu efektif, tajam, berpengaruh, kita berbicara masalah high call policy recommendation. Itu brandingnya dulu ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang isunya adalah bagaimana bikin high call gitu kan ya. Kalau secara generik nomor satu adalah jelas yang namanya analisis kebijakannya dilakukan dengan profesional. Aduh, profesional terlalu canggih ya. Kita pakai bahasa yang sederhana dan operasional. Yang namanya profesional adalah yang namanya itu barang dikerjakan dengan baik dan deliver dengan baik. Plus benar. Jadi kalau baik itu sesuai dengan maunya yang terima. Tapi kalau benar memang benar. Jadi komunikasi baik dengan benar. Seperti yang namanya ambidex. Jadi baik dan benar. Nah sekarang kalau baik. Yang baik itu berarti nomor satu adalah bahwa policy analis. Policy analysis setelah dianalisis maka dia diberikan, dideliver pada kliennya. Jadi misalnya kalau di Bappenas itu ada staf Bappenas, ini menteri Bappenas. Lewati misalnya direktur, dirjen, dan jadi kementeri. Ketika dikatakan baik, maka berarti yang namanya produk ini
disukai sama yang dikasih. Misalnya, saya kira nih Mas Reddy suka tahu juga nih. Dulu waktu itu kita di Wamen, Wamen bukan, di tempatnya waktu itu Bu Mega jadi wakil presiden waktu itu. Bu Mega Wapres, kita bantu Prof. Gun dengan Mas Reddy ini jago nih. Jadi waktu itu, kita, saya waktu itu sok pinter gitu loh. Membuat analisis kebijakan cuanggih banget gitu loh ya. Cuanggih, pokoknya luar biasa hebat. Deliver kepada Prof. Gun, naik kepada Pak Bapak Kusowo, naik kepada Ibu Wapres. Nah, ternyata itu terjadi kesenjangan. Ibu waktu itu tidak mampu untuk mencerap model-model kajian yang canggih. Oh, saya ditimbali ya, dipanggil ya saya sama bapaknya waktu itu. Le, kena, Le, kamu tuh harus ngerti sopo yang kamu buatkan ini. Jangan keminter kamu, harus siap. Jadi disinilah yang namanya baik, berarti kita betul-betul mengerti siapa yang kita deliver itu. Termasuk misalnya kalau yang bersangkutan itu tidak suka dengan bahasa tertulis, ya kita kasih visualisasi. Kalau suka dengan teori-teori, teorinya kita bahasakan kembali dengan menjadi bahasa yang itu dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kajian diberikan kepada Profesor Budiono, guru besar ekonomi Gajah Mada, wah itu kalau nggak keren itu dikacangi opo gitu. Makanya berbeda. Jadi kalau bahasa kasarnya selera. Meskipun bahasa selera itu agak menyakitkan lah. Bukan selera, tapi kesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh mereka yang kita layani. Policy analis adalah pelayan. Dengan demikian, baik adalah ketika dia dibaca atau masuk kepada ruang kerja, meja itu, langsung yang terima itu, saya ngerti ini, saya suka dengan ini, gitu kan ya. Nah, jadi itu baik. Dengan demikian, ketika kita berbicara apakah kebijakan rekomendasi itu efektif, maka pertama baik dulu. Baik artinya kalau misalnya ada pimpinan yang itu nggak tahan baca tulisan 3 halaman, bikin 2 halaman. Nggak bisa 2 halaman, 1 halaman. Nggak bisa setengah halaman. Setengah halaman nggak bisa, kasih gambar. Suatu hari saya menjadi staf khusus menteri tertentu, dan menteri ini minta dibuatkan kajian. Tapi dia nggak ada waktu membaca kajian. Dan itu sangat mepet waktunya. Makanya saya buatkan gambar. Satu ilustrasi. Nah, itu baik. Yang kedua, benar. Benar itu artinya apa yang kita kaji itu satu, metodenya untuk mengkaji benar. Kedua, keluarannya benar. Yang ketiga, packagingnya benar. Nah, kalau masalah kan selalu benar lah dari pastikan. Nah, metodologi. Ini yang kalau boleh saya, teman-teman nanti kalau boleh, saya nggak tahu masih ada bukunya nggak ya, nanti Mas Randy juga hafal juga itu. Saya punya buku public policy itu, jadi ada, kalau yang di buku yang lama itu ada 14 metode analisis kebijakan. Nah, sebenarnya ada 20. Dengan demikian, setiap isu tertentu itu pakai analisis tertentu. Jadi seperti sesuai lah, tailor made gitu loh. Bahkan belakangan saya jadi menjadi, namanya saya juga, saya kadang-kadang ketemu dengan teman-teman itu senang kayak Mas Randy, Pak Gede juga senang juga saya. Saya dapat ilmu gitu loh. Walah, tiba-tiba tak pikir salah gitu loh. Jadi ternyata kadang satu isu itu kita nggak bisa menggunakan satu metode, satu model. Dia kadang-kadang kombinasi model. Jadi katakanlah kebijakan untuk IKN. Maka dia nggak bisa katakanlah menggunakan metode rasional komprehensif. Tapi ada rasional komprehensif, ditambah jaringan, ditambah katakanlah kelembagaan. Bisa lebih dari 2 atau 3. Nah, membuat kombinasi ini jadi tidak mudah. Yang jadi masalah ada karena kita diajarkan satu isu didekati dengan satu metode. Nah, terjadi kekeringan metode. Akhirnya waktu keluar sana, dibabat habis. Suatu hari saya baca buku keluaran, kalau nggak salah, yang bikin tuh teman-teman IPB itu. Jadi waktu itu tentang isunya tentang penurunan ekspor Indonesia. Oh, itu kajiannya pakai apa gitu. Pokoknya, aduh saya, itu bukan SEM sih, tapi kayak SEM lah gitu. Canggih deh pokoknya. Saya bilang canggih karena saya nggak ngerti gitu ya. Kalau saya kan juga ada, saya juga kurang-kurangnya gitu. Pokoknya yang saya bilang canggih berarti saya nggak ngerti lah itu. Canggih hitung-hitungannya. Nah, setelah sampai hitung-hitungan selesai, ternyata kesimpulannya itu macam kotak gitu loh. Ya gitu aja gitu. Artinya apa? Bukan metodenya salah, tetapi metodenya itu
terlalu menyederhanakan karena singular. Jadi pertama isunya adalah metodenya benar. Benar itu berarti cocok dengan masalahnya, relevan dengan masanya, dan itu merupakan satu metode atau kombinasi metode. Kalau metode itu bisa ada satu pendekatan yang namanya kelembagaan, kemudian rasional, game teori, kemudian deliberatif. Bahkan belakangan saya baru tahu ada namanya metode yang namanya itu deliberatif, turunannya adalah namanya diskurs. Oh, itu melibatkan banyak orang lagi itu. Nah, dengan demikian kita harus menyadari untuk menjadi policy analyst kita tahu bahwa kita ternyata alatnya banyak gitu lah. Jadi yang kita bawa itu kita punya toolbox. Dengan segala hormat, nggak bisa tiba-tiba pakai evidence based policy. Ya, belum tentu gitu loh. Ya kan cocok, kalau enggak. Jadi kita harus santai lah, relax gitu ya. Kita teman cocok, kita akurkan gitu. Yang kedua, hasilnya. Jadi memang kata Profesor Aaron Wildavsky, policy analyst is speaking the truth to the power. Jadi berbicara kebenaran kepada kekuasaan itu susah loh. Nah ini pinter-pinternya. Pengalaman saya waktu saya cukup punya privilege lah membantu beberapa pejabat menteri itu. Ya mungkin teman-teman kadang-kadang wangel kanan gitu. Nah saya bersyukur ketika saya menjadi pembantu beberapa menteri, pembantu lah ya, bahkan kerjaan enak-enak gitu. Apa yang kita sampaikan itu tidak pernah ditolak. Semuanya boleh dikatakan semua diterima. Oke, ada nggak terima tapi kira-kira cuma 5% lah. Kira-kira 10% lah. Tapi 90% accepted. Nah itu karena kita memastikan metodenya benar, hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun hasilnya itu menyakitkan bagi power holder. Tetapi karena kita jelaskan begini Pak, begini Bu. Kemudian bikin, iya ya. Jadi kita bikin namanya faktor iya ya. Oh iya ya, iya ya, gitu ya. Dan yang paling penting faktor ketiga adalah kemasan. Ketika kita packaging itu seringkali membuat tiga jenis packaging ya. Satu packaging yang 1 halaman, satu packaging 3 halaman, satu packaging komplit. Karena biasanya bapak-bapak menteri itu bisa baca 1 halaman. Eselon 1 itu 2-3 halaman lah. Eselon 3 masih bisa, eselon 2 masih bisa banyak lah gitu. Jadi kalau begitu, buatlah tiga-tiganya. Dengan demikian tergantung siapa yang nanti akan baca. Bahkan ketika dia baca itu eselon 2, dia langsung cepat juga ngerti. Itu teknikalitinya. Nah terakhir sekarang, masalah yang kayak gimana kita punya apa namanya yang kita bilang, karena kita teman-teman, kita boleh menggunakan yang namanya tajam atau relevan, itu bagus banyak. Kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan namanya marketing, the policy recommendation, jualan gitu loh. Nah untuk jualan itu ada 5 dimensi yang kita perhatikan. Nomor 1 adalah problemnya sendiri. Kita yakin bahwa problemnya adalah problem dari publik. Nggak direka-reka lagi. Yang kedua, jelas bahwa kita profesional mampu dalam mendeliver tadi. Sebelum tadi adalah kedua adalah itu ketika analisisnya. Yang kedua setelah problem tadi adalah setelah problem tadi memang problem publik, problem tadi itu betul-betul kalau bahasanya orang kampus zaman novelty gitu. Novelty itu baru relevan gitu loh. Kalau di ilmu peternakan itu namanya 3A, nah, gitu kan ya. Abang, anget, abuh. Jadi sapi-sapi betina, waktu dia siap untuk kawin, maka biasanya dia punya medium untuk hubungan seks itu, kalau kita bilang vagina gitu ya, itu biasanya gejalanya gitu, abang, anget, abuh. Jadi yang namanya policy issue harus abang, abuh, anget. Kalau sudah nggak itu ya biasanya nggak jadi yang bisa mudah menarik gitu, tidak seksi lah kira-kira. Jadi pertama isunya publik, ketika isu novelty tadi, yang ketika analisisnya sebentar.
Yang keempat adalah begini teman-teman. Apa namanya itu? Namanya adalah istilahnya adalah severity. Severity itu tingkat keparahan. Kalau masalah ini nggak dihandle, nggak diperhatikan, maka harus hancurnya hancur cur 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 gitu kan ya. Itu kan keparahan sehingga everybody nggak bisa take it for granted lagi. Yang kelima yaitu menjadi kepentingan dari elit. Well, kalau misalnya kita memberikan rekomendasi kebijakan berhubungan dengan IKN, ya pasti dilihat tuh Pak Jokowi berkepentingan itu kan ya, atau apalagi gitu. Tapi kalau kayak gini-gini ngomong masalah yang namanya yang kira-kira nggak punya kepentingan elit gitu, wah ya nggak dilewati. Jadi 5 tadi yang menentukan itu akan diterima apa enggak in practices. Pertama adalah isunya isu publik, bukan isu orang-orang perorangan, yang itu sudah dilipat-lipat nanti pada dikaji. Kedua adalah novelty. Yang ketiga adalah memang profesional lah. Tadi ada namanya yang namanya metodenya, produknya, dan packagingnya. Yang keempat adalah profesional. Yang keempat adalah apa mau masalah yang keempat? C. Pertama tadi adalah isunya, kedua novelty-nya, yang ketiga adalah profesionalitasnya. Oke, yang keempat namanya severity, tingkat kecelakaannya. Ini nggak jadi isu, celaka semua. Yang kelima adalah bahwa dia itu sebangun dengan interestnya elit. Jadi teman-teman itu kalau boleh sementara sampaikan dulu, nanti kita diskusi aja. Itulah metode dan praktek, dan ini saya kembangkan jadi teori juga, untuk buat kita punya profesionalisis itu efektif. Saya berikan contoh, waktu itu adalah kasus privatisasi BUMN. Jadi waktu itu Bio Farma itu mau diprivatisasi sama IMF. Dapat kajian. Pertama jelas isu publik itu. Karena Pak Tanri bilang, Rian, jadi masalah ini kan. Berarti kan saya tidak kerjakan. Kedua, novelty. Ya semua tahu ini, privatisasi lagi seru-serunya itu. Yang ketiga, profesional. Saya kerjakan dengan 2 hari sangat cepat kali, hasilnya itu adalah nggak bisa privatisasi karena alasan ini. Nah, yang keempat, itu dikatakan kalau ini sampai nggak diperhatikan, lolos, semuanya celaka. Yang kelima, ada kepentingan Pak Tani sebagai menteri untuk go or not to go. Nah, hasilnya adalah waktu itu Bio Farma tidak kita rekomendasikan untuk privatisasi. Dan betul, pada saat COVID, karena Bio Farma masih kita punya 100% punya pemerintah, maka mudah untuk diberikan penugasan. Dan termasuk juga diatur cost-nya dan lain-lainnya. Itulah sebabnya saya sekarang lagi dengan Pak Tari buat buku namanya Manajemen. Kita cita-cita. Oh, Rian, coba ya, waktu itu kalau saya nggak suruh kamu ya. Ya siap, bos kan gitu kan. Bos nggak mau, bos lebih banyak hebatnya gitu. Kalau saya nggak suruh kamu, itu kita COVID kolaps. Siap. Jadi waktu itu kita beruntung Rian ya. Kita nggak berprestasi, siapa betul. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mungkin agak harus jadi kesabaran kita. Kadang-kadang rekomendasi kebijakan yang benar itu, yang baik itu, baru ketuanya berpuluh tahun setelah itu. Kita kerjakan tahun 98, baru tahun 2020 kita tahu pentingnya itu. Tetapi untuk itu ya, kita harus membuat sebuah policy analisis yang itu bisa menjangkau cukup jauh lah. Waktu itu kita buat jangkauan 25 tahun. What will happen in the next 25 years? Dan ini menjadikan kita punya kebijakan ini menjadi apa ya, tak teraplikasikan. Hal yang sama ketika tahun 2014, masa terakhir saya menjadi anggota Badan Koordinator Telekomunikasi, kita membuat namanya white paper untuk telekomunikasi, industri dan pasar. Dan apa yang kita buat itu persis sama yang dibuat pemerintah hari ini, dieksekusi. Karena kita buat dengan 6 orang ahli public policy dan ahli telekomunikasi lah. Dan itu membuat kita, ya yang punya nama menterinya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu bahwa yang kita buat itu memberikan kebaikan kepada publik lah. Oke, baik. Saya kembali lagi kepada Mas Randy. Ngapunten kalau ono kurang-kurangnya loh Mas. Jadi belajar bersama gitu. Nun. Ya, terima kasih, Prof. Ya, teman-teman ada pertanyaan?
Monggo Mbak Diana digiring. Ya, silakan Bapak Ibu yang raise hand, yang ingin bertanya. Yuk. Oh ya teman-teman, sambil nunggu pertanyaan ya, sambil resen ya. Eh, saya punya cerita ini, tapi nggak apa-apa cerita aja gitu ya, jangan jangan diviralkan nanti nggak enak saya. Hmm. Jadi suatu hari saya kan punya sahabat namanya Hari Hari, aduh, pokoknya Hari Sanjoyo Malangyudo. Saya waktu itu membantu Pak Gubernur DKI Jakarta. Pak Hari Sanjoyo ini deputinya gubernur bidang keuangan. Nah, suatu hari dia bilang, Mas, tak kenal no karo anu, bentar, Kang Masku kalau nggak salah, kakaknya. Ayo, ternyata kakaknya beliau ini deputi Bappenas. Deputi apa aku lupa. Sebentar namanya siapa gitu loh. Pokoknya namanya ada Malang Yudonya lah gitu kira belakang. Nah, teman-teman barangkali tahu. Kalau nggak salah dia pernah jadi deputi kemiskinan kalau nggak salah. Orangnya baik gitu kan ya. Nah, saya ketemu beliau tahun berapa? 2006 atau 2005 gitu. 2006 kali. Kemudian kita diskusi. Waktu itu mungkin saya salah ya, mungkin saya. Waktu itu disampaikan bahwa kalau di apa namanya di Bappenas itu jarang dibuat namanya policy analisis. Tinggal adalah kajian-kajian gitu kan. Terus dibilang, iya mas. Alah Pak, itu Bappenas hebat semua Pak. Policy analisis itu dekat sama kajian tinggal titik gitu kan ya. Terus gimana mas? Tak gawe ya? Oh, monggo silakan. Kemudian waktu program jadi Pak, kok lupa sih namanya ini. Beliau akhirnya membuat yang namanya mengumpulkan beberapa ahli di Bappenas lah. Itu kemudian diminta membuat policy analisis. Duh, kok lupa namanya. Nah setelah itu, sebulan kemudian saya dipanggil sama beliau ke kantor Bappenas. Mas, bisa gawe mas? Waduh, ini produknya adik-adik policy analisis gitu kan ya. Nah, betul, saya baca. Bagus-bagus betul. Dahsyat itu. Rata-rata itu 50 halaman itu. Ya. Saya baca. Wah, dahsyat. Bagus ini, Pak. Ojo bagus-bagus. So, mentang-mentang karo aku sungkan nggak ngomong kurangnya. Ayo kalau kurang saya nggak boleh kesini Pak, nanti nggak ada kasih kopi, nggak dikasih makan siang Pak gitu ya. Rara pokoknya ngomong kekurangnya. Ini nggak di ya gini Pak, saya sampaikan kekurangan sedikit-sedikit apa ya. Tapi kalau kira-kira salah, saya dibilang loh Pak, jangan-jangan saya itu cuma asbun, asal bunyi aja gitu kan. Ya wes. Saya bilang gini Pak, ini analisis kebijakan produk dari teman-teman kita Bappenas ini bagus Pol Pak. Tapi ini stylenya style PSSI Pak. Nah, PSSI, apa karepmu? Oh, anu Pak, apa karepmu? Ayo nanti Bapak marah-marah. Enggak, aja lu lagi. PSSI ini zaman dulu ya, bukan PSSI sekarang ya. PSSI itu Pak, zaman dulu itu pandai gocek bola Pak. Bola digocek sana sini. Tapi nggak bisa bikin gol Pak. Maksudnya, Pak ini policy analisisnya Pak. Coba nih Pak. Wah, olah sana, olah sini Pak. Tapi di bagian belakang nggak jelas Pak ini maunya apa gitu. Ayo saya jadi menterinya nggak tahu sih bikin apa ini. Nah itu pada waktu itu terus sekarang pasti baik, jauh lebih baik. Jadi ini kemungkinan Pak, ini kemungkinan saya mungkin salah. Kemungkinan teman-teman ini adalah teknokrat yang sangat jenius Pak. Karena jenius Pak, mereka membuktikan bahwa saya itu jenius gitu loh. Tak kasih coba aneh gitu loh. Nah perlu orangnya nggak ngerti, jangan kata pinter gitu loh kasar gitu ya. Nah nggak salah Pak. Tapi kalau boleh, anu deh Pak, dibikin yang saya bilang tadi, 3 delivery, satu halaman, 3 halaman, yang itu belum komplit. Teman-teman semuanya saya beritahukan, membuat kajian 3 halaman itu tobat susah loh. Saya suatu hari dikontrak sama UNDP untuk membuat namanya policy rekomendasi untuk Sekretaris Jenderal PBB. Waktu itu Indonesia baru pemilu 2004 kalau salah. Zamannya Pak BY pertama itu.
Itu pemilunya kan betul-betul direct kan ya, pemilu langsung kan ya. Dulu kan melalui DPR itu pemilihan presidennya. Nah, saya dikontrak untuk membuat kajian analisis kebijakan lah untuk Pak Sekjennya PBB itu. Wah, lumayan itu dikasih waktu 1,5 tahun. Duitnya banyak itu. Banyak kan kayak Mas Dendi kasih proyek saya juga. Honornya banyak. Terima kasih loh Mas Dendi. Seringkali aku dikasih proyek sama Mas Dendi. Nah, 1,5 tahun tak buat. Laporannya itu 250 halaman. Wah, dahsyat gitu loh. Kasih pada juragan saya di UNDP. Hei. Gitu. Oke, Pak Rian. I would like you to make this report, to become a policy report for just 3 pages. Ah, 3 halaman, Rek. Terus dia bilang, okay, you can try it. I give you 2 weeks. Additional 2 weeks. Kerjakan 2 minggu. Waduh, Pak, Mbak, Mas, Bu. 2 minggu tuh cuman bisa dari 250 jadi 20 halaman. Wes, mejen kayak sudah. Saya bilang sama juragan, Pak, gak bisa Pak, nyerah aku Pak. Kalau perlu sama potong horor saya ini. Ketawa dia, nah. Saya akan panggilkan orang, nanti bisa belajar. Itu yang dipanggil bukan masih umurnya 27 atau 28 gitu. Eropa, Italia, Spanyol gitu loh. Itu yang namanya 200 jadi 20, diolah jadi 3 halaman. Bagus banget. Bagus banget. Bahkan dia bikin 1/2 halaman lagi untuk the summary of summary lah. Saya tanya sama juragan itu, Gan, kenapa sih mesti 3 halaman kan? Kan 250 halaman itu kan komprehensif kan? Komplit kan? Ketawa-ketawa dia bilang gini, Pak Rian, you got to know that the Secretary of United Nations has maximum 5 minutes to read your product. 5 minutes. If you have 5 minutes, it's maximum at a time 3 or 4 pages. That's why I ask for 3 pages. Teman-teman, jadi dengan kita harus tahu bahwa ternyata orang yang kita layan itu memang waktunya nggak ada gitu loh. Jadi kemarin kan kita kalau membuat rekomendasi betul-betul concise, fokus, dan betul-betul betul. Nah, gitu. Itu intermezzonya. Semoga teman-teman bisa, oh ya kalau keliru-keliru kurang-kurang mau dikritik loh. Pasti teman-teman ini banyak lebih pintar dibanding saya. Lebih profesional lah gitu. Ayo, ceritakan yuk. Monggo, tadi saya lihat ada satu ya reset. Itu. Ya, Aha, silakan. eh, Mumpung ini Pak Rian luar biasa ini, ya, teman-teman. Karena saya lihat tadi dari hasil review Pak Randy, ya, Pak Randy tadi dengan Pak Kundofir, proposal yang masuk ini masih ada persoalan di dalam perumusan rekomendasi kebijakan. Nah, nanti apa yang disampaikan Pak Rian ini penting sekali, teman-teman. Monggo silakan in-depth lagi pengetahuannya ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian ini. Matur nuwun Pak Rian pencerahannya. Kita saling berbagi. Ini teman-teman mudah-mudahan bisa lebih optimal nanti di dalam perumusan kebijakan dalam mengikuti PPPI Innovation Award ini. Silakan ada 2. Bu Diana silakan. ya, terima kasih Pak. Eh, Baik, kita buka penanya pertama. Ini dari Ibu Loli. Kepada Ibu Loli, silakan. Baik, terima kasih Bu Diana atas kesempatannya. Salam Pak Ketum, Pak Sekjen, dan Prof. Rian. Ya. Ini sangat-sangat menarik sekali ketika kita membuat sebuah policy paper dalam merangkai sebuah usulan kebijakan tersebut. Kadang-kadang kita memang sering ngambang, Pak. Nggak fokus, bahkan kadang-kadang ide-ide yang banyak itu kita tuangkan aja semuanya. Nah, bagaimana trik kita, Prof, dalam supaya ketika kita membuat sebuah usulan kebijakan itu memang fokus
ke yang kita tulis mulai dari awal pendahuluan sampai akhirnya kita memberikan sebuah usulan kebijakan kepada pemerintah. Ini itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Loli. Eh, kita langsung jawab atau ditambah penanya lagi, Pak? Langsung aja, Mbak Diana. Ya, ini ada dari Bapak Andis Priwantoro. Ya, silakan Pak Andis Priwantoro. Terima kasih Bu Diana. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Izin Prof, sedikit bertanya barangkali Prof, tadi Prof sampaikan bagaimana kita kira-kira memilih metode gitu ya Prof yang baik dan benar jika kita mau mengangkat analis kebijakan atau policy paper yang akan kita angkat ini terkait barangkali potensi suatu daerah berbasis komoditas daerah gitu Prof sehingga menjadi suatu bagian daripada proyek strategis nasional gitu Prof. Bahkan kalau diangkat ke nasionalnya mungkin barangkali seperti itu sehingga kebijakannya itu akan berbasis evidence based potensi wilayah dan mohon izin Prof barangkali kalau boleh saya analogikan berbasis kebutuhan masyarakat gitu Prof. Eh, Kira-kira itu saja Prof dari saya. Terima kasih Bu Diana, Pak Gede, Ya, Pak Gede, terima Ya. kasih. ya, sama-sama Pak Andis. Ya, silakan Pak Rian dulu untuk menanggapinya. G. Jadi yang pertama tadi, apa pertama tadi ya? Aku lupa. Bu Loli. Apa tadi ya? Biar Apa? fokus. Biar fokus. Oh, fokus. Jadi gini, teman-teman, policy analisis itu adalah seni. Tapi seninya itu fine art tuh ya. Jadi kalau saya ajar tuh, kita seringkali melakukan policy analisis sebagai teknisi gitu ya. Tukang gitu ya. Alat apa pakai kupas. Karena tukang seringkali kita tuh pikiran kita harus fokus gitu kan ya Bu Lali ya. Padahal Ibu kadang-kadang policy analisis itu multifokus dan produknya multifokus. Tetapi itu terintegrasi. Nah, ini yang saya temukan di kelas-kelas pelatihan tuh fokus. Fokus. Ya kalau teknisi fokus. Tapi kalau kita sebagai seorang seniman yang kelas itu ya, saya tanya Mas Randy lah, beliau seniman lah itu. Seniman public policy itu. Itu it can be focuses, not focuses. Tetapi bagaimana fokus-fokus tadi itu terintegrasi dalam sebuah kepingan kan kayak yang namanya itu kalau kita di satelit itu kan kepingan-kepingan kaca itu kan ya. Tapi bisa satu fokuses yang membuat bisa memantulkan apa namanya itu data ke bumi. Jadi tidak saya sampaikan bahwa public policy harus fokus. It can be focuses. Tapi dalam sebuah kesatuan. Contoh, ini kan saya suka menggoda ini. Analis kebijakan, ya saya, tapi ini hanya contoh loh ya, mungkin saya keliru juga. Orang tuh juga banyak kelirunya. Saya dari dulu udah saya sampaikan, pada saat membuat jalan tol dari Jakarta ke Solo itu, udah dihitung nggak itu kira-kira apa namanya terjadi penghilangan lahan sawahnya berapa? Karena dalam teori saya, begitu ada jalan tol, apalagi ada agresi keluarnya itu ya, itu setidaknya 10 km ke sana, 10 km ke sini, itu habis buat pabrik, perumahan. Lah kalau 10 kilo sana, 10 kilo kan 20 kilo kan. 20 kilo kali panjangnya jalan tol berapa habis ya? Saya udah perkirakan dulu, akan menjadi masalah besar untuk suplai pangan kita. Nah ini yang sekarang baru ribut, baru rame kan? Karena waktu itu
Si analis kebijakan hanya berbicara kalau pakai jalan tol lebih cepat. Ya tahu lah ya gitu loh ya. Tapi that's not analysis. Makanya polisi analis itu terpaksa menjadi seorang spesialis yang generalis. Dan dia, maaf bilang lagi, policy analis itu bukan peneliti yang analis yang sektoral. Makanya kayak Bappenas gitu, ini paling keren karena dia terpaksa multi-sektor gitu loh. Dia harus ngerti yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang lain juga harus paham gitu. Jadi, jadi kita mulai semakin yakin lah. Yang namanya fokus, it can be focus and it can be focuses. Ini saya baru bicara fokus loh ya. Saya ini nggak tahu nih. Saya udah sampaikan beberapa teman-teman nggak mau saya ajar. Saya itu baru ngajar pejabat eselon 1, eselon 2-nya Malaysia loh. Mereka ke Jakarta minta saya ajar. Masalah namanya rantai nilai kebijakan publik. Teman-teman tolong sekarang browsing ke internet. Googling rantai nilai kebijakan publik, kolom di Kompas yang nulis Sri Nugroho. Coba googling. Ayo. Siapa yang ketemu? Mungkin bulan lalu kalau nggak salah terbitnya itu. Ketemu Mbak Loli. Rantai nilai kebijakan publik. Kompas ya, Prof. Ya, Ya, Prof. Kompas. Ketemu ya. Baca itu. Itu rantai nilai loh. Next level itu. Kalau tadi kita bicara lagi masalah itu dalam sesi yang lebih seru lah. Jadi, lagi-lagi, selama ini pelatihan-pelatihan termasuk yang diberikan LAN juga ya. Kalau timnya Mas Pak Gede sama Pak Rendi ini lain pelatihan lebih kelasnya beda lebih tinggi lagi tuh. Saya lihat teman-teman pelatihan di LPM, di LAN juga. Ini pelatihan teknis itu loh. Ngajarin tukang itu loh. Batu bata taruh dikasih semen pelek sek pelek gitu aja. Ya, harganya satu hari 150.000 itu. Tapi kalau seorang yang ahli, wah itu seperti tukang di Spanyol sama di Inggris mahal harganya itu. Masang batu bisa lain gitu loh. Nah, ini yang perlu kita perdalam. Apa? Karena memang perlu proses. Jadi masalah fokus tadi, jangan terjebak kepada proses berpikir yang sifatnya, fokus, kudu fokus. Betul. Tapi kadang-kadang kita harus fokusis. And if you want to have a next level, namanya adalah value chain public policy analysis. Itu dahsyat. Dan saya katakan, jangan pernah mimpi kita bisa keluar dari negara middle income trap kalau belum bisa membuat analisis yang namanya value chain method. Nah, kedua, tadi Pak siapa tadi ya, non sewu ya? Pak Andis, Pak Andis. Pak Andis Pirantoro. Pak Andis. Pak Andis dari mana Pak Andis? Mohon izin dari BRIN, Pak. Wah, Bruno pinter nggak boleh. Yang pinter-pinter nggak boleh tanya ini. Mohon izin, Pak. SDM iptek, non iptek, bukan periset, Pak. Bukan izin. Pokoknya BRIN harusnya menjawab, nggak boleh tanya itu. Kayak Mas Randy, Pak Dewa ini nggak boleh tanya ini. Bukan saya jawab ini. Tanya di band ini. Oke, jadi masalah milih metode berhubungan dengan yang namanya potensi lokal tadi Mas ya. Nah gini, saya metode yang paling bagus, paling relevan, bukan evidence based policy. Lupakan itu. Evidence based policy dia punya logical fallacy namanya cherry picking. Makanya di dalam saya punya 14 jenis policy analysis itu nggak ada evidence based policy itu. Evidence based policy itu diajarkan oleh Inggris sama Australia, tapi mereka nggak pernah pakai. Ayo kita tuh gara-gara pulang dari sana tiba-tiba kepencut gitu kan. Baru dipakai. Sekarang dijadikan kewajiban kemana-mana harus evidence gitu ya. Aduh, udah gitu yang nyuruh Bappenas lagi ya. Bappenas wis jangan. Gitu loh ya. Semuanya dengarkan gitu loh. Jadi kalau kasih advice hati-hati gitu loh. Tanya dulu bener nggak itu loh. Saya itu mau ngajar di NU itu nggak ada itu evidence dipakai itu. Tapi ya sudahlah.
Ya sudah kadang diomongkan toh. Tapi kembali ke sini kasusnya, saran saya gunakan namanya pendekatan deliberatif yang bersifat moderat dan ekstrim. Ada deliberatif ya, deliberatif yang biasa normal, kedua moderat, ekstrim. Apa itu ekstrim? Saya bilang ekstrim aja deh. Jadi teman-teman semuanya, ya bentar. Yang pertama tadi saya belum selesai jawab. Jadi Mbak Loli tadi ya, Mbak Loli gini ya, nanti tanya Mas Randy ini ahlinya juga nih. Jadi ada istilahnya adalah lu nggak percaya takon, pokoknya masam-masam pasti betul Mas Randy. Namanya first time. Apa first time itu? Dipikir. Jadi setelah kita membuat analisis, buat rekomendasi, taruh dulu. Pikir, tanya, pikir, tanya. Setelah 2 hari, baru di deliver itu. Karena jangan-jangan kita tuh cuma dikejar target aja gitu loh. Akhirnya yang kita sampaikan itu dangkal gitu loh. Kajian-kajian berbasis Python, Big Data, dangkal. Ayo, sama saya yuk, taruhan yuk. Wah saya kan masuk yang dinyek karena saya tuh nggak ngerti Python gitu loh. Karena saya tuh takut sama ular, jadi saya nggak berani sama Python itu loh. Saya takut ular, jadi saya nggak mau belajar Python. Saya mau belajar ilmu ular gitu loh. Jadi boleh, tapi first time lu pikir lagi, bener nggak ya? Makanya ketika saya di Singapura, saya diajari sama teman-teman Singapura. Kenapa di sana policy analyst itu hebat-hebat? Karena mereka selalu punya 3 kali berpikir. 1, thinking across. Aku gawe jalan tol mikir sawah. Aku bikin IKN mikir Sulawesi. Pikir itu Sulawesi dipikir juga gimana gitu loh. Jakarta dipikir, bukan pergi ke sana, Jakarta dipikir wis mati okono gitu loh. Saya bingung, daerah khusus apa? Kan kalau DIY kan daerah istimewa gitu kan ya. Dulu daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi DKI. Nah, karena kan nggak tahu, mungkin nanti namanya jadi daerah khusus mantan ibu kota gitu ya, DMKI gitu ya. Oh, udah mantan tuh kan ya. Nah, jadi nggak kepikir itu. Jadi kita harus berpikir pertama secara lintas sektor. Mikirnya tetangga-tetangganya gitu ya. Kedua, thinking ahead. Across, kedua ahead. Mikir ke depan gitu kan ya. Gimana ya 5 tahun lagi ya? 10 tahun lagi ya? Yang namanya BLT, dana desa, apalagi kartu-kartu, itu ngambil ke depan itu. Mikir paling banyak 5 tahun lagi, pemilu dapat lagi suara gitu ya. Zamannya Pak B udah saya bilang, BLT itu national bribery itu. Nah, terbukti setelah itu tahun 2009 itu, oh, bentar, 2009. Ya, 2009 itu ada disertasi di Singapura yang bikin Pak B marah itu. Apalagi ditulis Kompas 1 halaman full itu. Kemenangan Pak B karena BLT. Nah, itu dibagi-bagi 2 senang toh. Nah, itu. Jadi thinking ahead. Yang ketiga adalah thinking again. Mikir lagi. Jadi kayak Cak Lontong itu kan. Jadi sebenarnya yang ahli public policy, yang ahli namanya Cak Lontong gitu. Mikir gitu ya. Cak Lontong temannya Mas Randy, sepon bodo Surabaya, bodo gendenge gitu. Wah, mikir, bener mikir. Kalau mikir ya turu wae gitu loh. Itulah sebabnya yang namanya public policy analysis itu langsung filsuf. Yang namanya policy analysis itu bukan pekerjaan teknis, tapi pekerjaan filosofis. Problem yang terjadi di pemerintahan kita, karena sajian kepada para policy maker itu belum mateng, isi bantat gitu loh. Roti bantat dimakan ya bikin sakit perut, giginya protol gitu loh. Nah kenapa? Ayo target toh. Udah target kemudian sudah ada baca-baca kasih kan syukur pakai kalau enggak apa-apa tiba dipakai celaka. Jadi problem kita adalah produk policy analisis yang bantat. Nah, kelasnya kelas pantat itu. Pantat aja mana eshol aja itu. Ayo kebijakan politik public policy kelas eshol kan mengerikan itu. Mengerikan betul teman-teman. Karena ya jadi ini agak agak
slide forward bahasanya ya. Tapi saya pengen teman-teman tahu bahwa saya dan teman-teman lain tuh galau gitu loh. Ya, untungnya saya itu malu sama Mas Randy sama Pak Gede. Saya nggak pernah niru-niru. Saya jenenge apa jenenge Rocky Gerung itu loh. Saya nggak pernah gerung-gerung itu. Nanti malu saya. Mau apa gerung-gerung. Jadi kalau gini aja kita ceritakan. Tapi jangan jangan di YouTube kan loh ya. Nanti saya melarang di YouTube kan. Nanti kadang-kadang YouTube itu ada yang nggak cocok hatinya gitu ya. Nanti saya jadi TO lagi, target operasi gitu, repot itu. Nah, Pak Pak Adis tadi. Jadi Pak Adis gunakan namanya pendekatan deliberatif ekstrim. Bapak ngomong Pak sama mereka itu Pak. Cik Pak, Bapak itu punyanya apa? Bisa bikin apa Pak? Bahayanya apa? Kata orang Surabaya, gak bahaya tak gitu kan ya. Tanya, berbicara. Dan waktu bertanya, berbicara, kosongkan otak kita. Kalau kita dari brain, Bappenas, kosongkan otaknya. Wis. Ben, masukkan semuanya. Dan dari deliberasi itu, kita merumuskan lagi apa yang dikerjakan mereka. Saya ini lagi di Semak Serang nih, di Banten. Saya ketemu dengan para pejabat dan para senior di sini. Saya bilang Banten ini pembangunannya cuma pikirannya para pejabat aja. Jadi yang terjadi bukanlah kebijakan publik, tapi kebijakan pemerintah. Bahkan kebijakan kekuasaan gitu loh. Contohlah ini. Saya punya teman namanya Rizal itu, Rizal Malrangeng itu. Dodi Koskrido itu. Apalagi saya lupa itu. Mungkin saya belum Mujani juga itu. Nah, ini orang-orang hebat. Ini sekolahnya di Ohio. Saya nggak pernah ke Ohio lah. Tapi katanya loh. Ohio itu kayak kecamatan. Kecil sepi gitu kan ya. Tapi orang-orang pandai kumpul di sana. Maju dia. Nah, jadi membangun daerah dengan potensi. Yang namanya proyek nasional, apa namanya? Apa Pak Adis? Proyek apa tadi? Proyek PSA, apa? Proyek strategis nasional. Itu proyeknya pemerintah pusat itu, bukan proyeknya pemerintah daerah, bukan proyeknya masyarakat itu. Karep kuai, gitu. Betul. Di sini bangun jalan, jembatan pelabuhan, emang perlu. Sok tahu, sok pinter gitu loh. Kalau kita hidup di zaman tahun 70-an, masyarakat bodoh-bodoh, gak popo. Kita di zaman di mana masyarakat udah pinter, bisa diajak ngomong, diajak mikir. Kalau kita nggak pernah ngajak mereka berpikir, berbicara, dan seterusnya, berarti kita ini sekarang menghina keberhasilan kita. Coba toh, pemerintah Indonesia tuh bangun Indonesia susah payah, dibangun manusianya. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya gitu ya, kata Prof. Gunawan guru kita itu. Gurunya Mas Reni juga itu. Ya kalau udah hebat jadi daya gunakan. Jangan dibodoh-bodohin. Nah, makanya saya itu digrounded teman-teman. Saya digrounded oleh teman-teman Bappenas sebagai tim penilai Pangripta. Itu dulu yang ngajak saya Mas Randy itu. Terima kasih Mas Randy, saya jadi belajar itu. Lah saya tuh baca yang namanya Renstra dari Sabang Merauke, isinya sama ya. Seragam itu. Ayo kalau gitu sama dengan penyeragaman itu. Jadi, even di Bappenas pun harus belajar bagaimana deliberative policy planning. Deliberative development planning. Bukan gitu susah dong. Ya memang susah. Kalau mau gampang, ya gali tanah 2x2, nyemplung, selesai, tanam, selesai, udah itu. Kubur. Jadi, di zaman-zaman yang berat, susah. Kita harus melakukan hal-hal yang itu jenius, beda, dan luar biasa. Nah, itu tekniknya ya, Pak Adis tadi ya. Dan tentunya kalau mau dikomunikasikan yang lain boleh, boleh. Tapi yang baku, policy analis termasuk dan terutama untuk program strategis nasional. Hilangkanlah itu jual jauh-jauh deh itu apa ya arogansi teknokrasi gitu. Bukan saya pandai, boleh satu dubur-dubur gitu loh, santai aja gitu loh. Oh, nanti mereka mau dibangun. Loh kan mereka nggak mau dibangun karena apa? Karena pergi kemana gitu kan ya. Jadi kayak tai chi lah, relax gitu. Diserang ngain ke belakang, musuh mundur gasak,
Gitu aja. Jangan kayak bulldozer itu. Gak cukup. Wah, udah gitu proyek strategis nasional pendekatnya pakai siapa itu? Yang namanya itu loh. Big Push itu loh. Semuanya dikerjakan toh. Siapa tuh? Ragnar. Mas Randy siapa mas? Ragnar apa mas itu? Nurske itu ya. Ragnar Nur. Ayo iku. Nanti dia tuh kabeh Big Push itu loh. Akhirnya utang syarat-syarat gitu loh. Ini nggak salah. Tetapi lagi-lagi kita menyesuaikan. Kita taktis, strategis. Nah, itu kira-kira gambaran jawaban yang gampangnya. Nanti kalau jawaban yang lebih sulit, lebih canggih lagi, kita serahkan pada Pak Gede dan Saul Bait Mas Randy. Ah, gitu jawabannya. Maaf loh kalau jawabannya nggak keren loh. Namanya sama-sama belajar gitu. Gitu, Keren, Pak Moderator. keren. Boleh. Ya, terima kasih Bapak. Masih ada penanya satu lagi Pak. Ini dari Ibu Ratna Dewi. Iya, Silakan Ibu Ratna. iya. Makasih Diana atas kesempatannya. Pak Randy juga, makasih. Pak Rian, salam Eh, kenal Pak Rian. salam Ini kenal. eh, ini kayaknya betul-betul menarik Pak, membuat kami semangat untuk menulis. Dari yang Bapak apa sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan kalau Bapak itu biasanya membuat suatu kebijakan karena permintaan atau memang diminta untuk membuat tulisan itu. Jadi rasanya enak gitu, kita bisa nulis sesuai kebutuhan. Cuman kalau bagi kami yang sudah nulis tapi tidak dipakai atau memang tidak diminta untuk membuat itu, kalau kemudian kami nulis, setelah itu uh, bagaimana caranya kami menyemangati diri? Karena terkadang tulisan kami ini tidak dipakai, bahkan tidak dibaca, atau ketika kami mau mengutarakannya ke atasan, oh, ini loh inovasi, ini loh yang bagusnya kita lakukan, misalnya terhadap wakaf atau terhadap zakat gitu kan Pak ya. Kami kebetulan dari Kementerian Agama Kota Padang Pak. Jadi bagaimana cara kita menyemangati? Karena atasan kadang mengatakan begini Pak, oh, kamu nulisnya terlalu jauh. Kita ini kan masih lembaga, kita punya atasan di atas kita di tingkat kota, kita masih punya kanwil. Jadi katanya kadang kanwil tidak menerapkan hal tersebut. Jadi kita belum membutuhkan. Jadi kenapa kita bikin yang seperti itu? Jadi itu yang menghambat kita sebagai pembuat apa mau membuat kebijakan atau mau menulis karena sudah terhalang itu yang melemahkan kita Pak. Jadi bagaimana caranya kita menyemangati kita membuat tulisan itu uh, memang betul diperlukan, memang kalau bisa dipakai gitu Pak. Seperti Pak Rian ya. Makasih Pak. Jadi begini, Ibu Dewi tadi, Ratna Dewi ya? Ibu Ratna Dewi Pak, panggilannya Ratna Pak, dari Boleh. kantor Kementerian Agama Kota Padang Pak, Sumatera Barat. Pertama-tama saya atas nama panitia juga Pak Randy menanyakan kapan kita diundang makan nasi Padang di Kota Padang. Asik, kapan Bapak mau nih? Iya Kemande ini. kita Pak, kemande. Boleh. Saya nanti ikut tunjuk Pak Randy aja ini. Iya, nanti kalau datang kontak ya Pak ya, Pak Randy. Nah, ini Mbak. Ya Pak. Jawaban pertama itu bersifat straightforward tetapi vulgar gitu ya. Makanya saya pertama-tama mohon maaf sekali. Mohon maafnya. Kalau perlu minal aizin faizin, maaf lahir batin gitu ya. Meskipun belum Lebaran kabar. tuh Pak. Jadi gini teman-teman semuanya. Saya ibaratkan Anda adalah ember. Ya kan ya? Ember dan Anda itu ngambil air penuh. Airnya bersih, bening gitu kan dan menyehatkan. Terus Anda kasih kepada pimpinan Anda. Ada kan saya sama pimpinan toh? Jadi bawakan air buat pimpinan. Nah, itu air itu kan harus dituangkan kepada wadahnya dia kan? Ya. Anda bawa ember, dia punya hanya gayung. Kira-kira gimana? Tumpah semua itu. Ya. Jadi kalau suatu ketika ada kayak gitu, jangan pernah bersedih. Karena Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Anda punya ember, dia punya gayung. Tapi jangan menghina dia. Karena memang masanya dia jadi pimpinan meskipun cuma kelas yang gayung. Tetapi yang kita perlukan adalah
Nah, bagaimana membesarkan gayung menjadi seukuran ember tadi? Pertama, jadi kita bersyukur ya, tapi Ya. tanpa memarahkan dia loh. Sehingga efeknya adalah sebelum kita ke isu masalah membesarkan gayung agar segede ember. Sehingga ketika Anda membuat analisis kebijakan, tolong pikirkan bahwa itu Anda buat bukan untuk pimpinan Anda, tapi buat Anda sendiri. Jadi, ada cerita seorang kepala tukang di sebuah perusahaan properti. Dia berapa pensiun nih. Bosnya tuh pelit banget gitu ya. Pokoknya tukang jadi benci sama bosnya lah gitu. Iya. Suatu hari, dia dikasih kerjaan ekstra. Bikin rumah satu lagi. Rumahnya agak gede lah. Ukurannya bisa rumah kan berapa? 76, 72 gitu kan. Rumahnya 100 meter lah gitu. Dikasih rumahnya 46 gitu ya. Ya tahu nggak dia? Karena dia mau pensiun, Iya. uang yang buat bangun tadi, katakanlah nilainya 200 juta. Sama dia dikorupsi. Yang dibuat bangun cuma 100 juta. Yang 100 dia kantongin. Jadi bahan bakunya rumah itu jelek banget. Pokoknya setahun ambruk deh gitu kan dia. Iya. Nah, begitu rumahnya selesai, kemudian ternyata itu berbarengan dengan masa pensiun dia. Dan makan siang bersama, pemiliknya bilang, teman-teman semuanya, Pak Bakri sudah 30 tahun bersama kita, membuat kita maju saja. Untuk itu atas nama perusahaan, kita bersama-sama menyerahkan rumah yang dibuat terakhir oleh Pak Bakri buat Pak Bakri. Kalau dia jadi buat Pak Hancur. Bakri apa? Anda nangis kan? Iyalah, nyesel. Itulah sebabnya ketika Anda membuat produk, jangan pernah berpikir buat orang lain. Jangan. Buat Anda sendiri, dan kalau Anda buat Anda sendiri, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan yang kasih Anda pikiran itu. Sip, Pak. Dan jangan berpikir imbalan. Diterima. Tidak. Teman-teman saya nggak pernah begitu. Jadi syarat pertama menjadi policy analyst adalah sincere, tulus. Los. Ikhlas, Pak. Ikhlas. Itu lihat Ya, ya. Pak Sekjen itu. Jadi ketawa-ketawa dia. Nggak pernah, saya agak jengkel sama dia. Makin lama makin muda dia. Jalan-jalan nggak pernah ngajak ini. Wah ini, ampun. Artinya apa? Beliau ini orang tulus. Dan tiru aja. Niru nggak susah kok. So, kalau kita tulus, teman-teman ingat ya, jadi anak kebijakan jangan minta tambahan bonus, Kak. Dah, rezeki ada yang ngurus dia pasti, saya nggak tahu. Pokoknya yang penting kita hidup dari rezeki itu. Nggak sakit dari rezeki itu. Tapi for the time being, ketika kita berpikir yang terbaik, otak kita tumbuh kan? Otak kita tumbuh, siapa yang untung? Ya kita aja gitu loh. Sampai suatu hari orang akan tahu, teman-teman, pengalaman saya. Suatu hari orang akan tahu siapa yang bikin ini. Pasti. Suatu hari saya itu, ya saya waktu itu Kominfo lah. Saya bikin review kebijakan itu. Itu nggak diminta itu. Nggak diminta. Saya titip aja kepada Deputi Dirjen. Kasih aja. Nah, Dirjen mau carmuk dia. Dia bawa sama menteri. Dia presentasi kan. Ayo dia presentasi. Ditanya menteri lama-lama nggak tahu juga yang bikin bukan dia. Makanya. Saya begini. Kok kamu nggak bisa jelaskan? Ada Pak. Siapa? Oh ke sini. Terpaksa dikajak saya kan. Habislah dia. Nah, tapi tentunya saya nggak perlu menghabisi dia, udah habis dia. Setelah itu Pak Menteri sama saya direct terus. Jadi meskipun kita jelaskan sejelas pun, orang lain tidak akan pernah bisa mengetahui makna dari produk kita. Dia tahu knowledge-nya, tapi jiwanya nggak punya, rohnya nggak punya. Jadi dia kayak zombie. Kalau jalan nakutin. Dan jangan khawatir teman-teman. Saya juga membuat kajian kebijakan yang itu bahkan tidak diminta. Termasuk kebijakan yang suatu ketika membatalkan perpres tentang
Perpres yang disiapkan oleh Menteri Keuangan kepada Pak Jokowi. Batal. Nah, soal saya cuma kajian yang tulus lah kira saya kasih gitu aja, saya kirim kepada yang bersangkutan gitu. Batal itu kok. Dan seminggu setelah itu saya diundang gitu. Apa yang dibalik pikiran Anda? Nggak ada, saya bilang, ngapain lagi? Yang saya bilang itu saya buat itu harus batal, kalau nggak efek ke sana panjang. Kalau gitu, apakah Anda tertarik untuk menjadi analis kebijakan di Kementerian Keuangan? Enggak, saya bilang, kenapa? Ya banyak pinter-pinter kok gitu. Ya nanti kalau perlu aja sama saya dipanggil itu. Teman-teman tahu nggak? Setelah itu penghormatan kepada kita jauh. Kenapa? Kita karena relax aja kan, santai, relax gitu kan ya. Dan, wih, saya sekarang gaya teman-teman ya. Saya itu, ini rada semua. Saya itu lebih baik sombong ketimbang minder. Saya itu kalau di Menteri Keuangan, satu kali datang, itu paling tidak 8 juta saya punya datang gitu. Saking mereka tuh cintanya gitu. itu bukan masalah uang, tapi bahwa rasa itu dilimpahkan ke situ tuh. Jadi itu kan sesuatu yang mengalir tanpa kita sadari kan. So deliver the best. Setelah itu nikmati. Minimum ketika teman-teman buat kajian, setiap waktu kajian, ditanya Pak Randy itu loh. Pak Randy itu punya berapa buku tuh? Banyak tuh. Pak Randy bukunya dari apa? Kumpulan dia punya kajian. Termasuk kajian yang nggak dipakai. Kenapa? Kadang kita punya juragan tuh cuma gayung aja. Isi sekian, tumpah aja gitu loh. Nah memang sekarang kedua adalah bagaimana kita menjadikan gayung itu seluas dan selebar ember. Makanya jadi anak buah itu sekarang kerjanya berat. Anak buah itu jadi guru. Anda mesti ngajari pimpinan-pimpinan itu untuk mendengarkan Anda. Susah Pak. Betul. Asli. Saya mungkin 70% gagal. Tapi ketika ketemu clue-nya, banyak berhasilnya. Apa clue-nya? Nomor 1, kalau kita punya solusi kebijakan, jangan pernah diklaim punya kita. Jadi kalau gitu, ini idenya Anda, Mas Rianjo. Enggak lah, Pak. Oh, Bapak yang suruh saya, yang punya Bapak lah itu. Oke, iya. Bilang aja itu. Bapak nggak usah sebut saya ngapain. Saya kan orangnya Bapak. I do for you. I do the best for you, Pak. Asli, Pak. Ngapain saya keluar-keluar gitu. Coba kalau punya anak buah gitu. Makin cinta kan? Ya sudah, saya nggak pernah keluar-keluar. Tapi cinta dia sama saya nggak ada habis-habisnya. Udah apa aja minta dikasih apa aja. Dan membuat kemana-mana dia pergi, saya diajak. Ini contoh-contoh pribadi yang itu simple, rada-rada arogan, tapi it's happening. Jadi, kita mempunyai tugas bukan menghebatkan diri kita. Even kita tidak menghebatkan organisasi kita. Karena pada akhirnya organisasi tentang manusia. Tahun depan saya nulis buku dengan Pak Tanri Abeng, judulnya Manajemen. Bulan Januari nanti. Itu 800 halaman itu. Saya rubah manajemen kita. Jadi kita harus menghebatkan pimpinan kita. Kalau dia suka panggil bos, bos kita. Kalau pimpinan kita hebat, bos kita hebat, organisasi ikut hebat kan? Itu automatically. Kalau bosnya nggak hebat, mati aja. Dan kalau bosnya hebat, organisasi hebat, yang bikin hebat adalah Mbak Ratna. Aduh, Anda itu akan jadi orang yang nggak bisa pulang sore. Kerjaan asik terus, kunjungan diajak terus, bahkan diajak ngomong terus. Wah, itu resikonya. Ya kan jauh-jauh lah itu. Itu Mas Randy, Pak Dewa itu, waktu beliau masih struktural itu. Nggak bisa pulang sore itu. Saya kalau cari Mas Randy itu jam 8 malam kantornya itu. Siang sore itu gak ada itu waktunya itu. Ayo juragannya berkali-kali nanya gitu. Nah, ruang-ruang itu harus kita nikmati. Dan itu resiko besar loh. Tetapi kalau kita mau jadi yang namanya pegawai 9 to 5 ya santai aja lah. Bikin kalau kebijakan ya asal aja gitu ya. 9 to 5 gitu ya. Tapi kan ya menurut saya hidup kan sekali kan. Yeah. If life just one time, make it as history. Jadikan itu sejarah. Sejarahnya nggak gede-gede banget. Ya nggak apa-apa. Paling nggak kita bisa cerita sama anak kita, cucu kita. Loh, nenek dulu loh. Mak dulu loh bikin gini. Keren itu.
"Oh, yang keren cuma di depan anak-anak kita." Ya sudah, kenapa sih? Emang itu nggak keren itu? So this is more easy life. While we have easy life, we have easy thinking. There is open mind. Kalau otak terbuka, gampang kita kerja. Kayak teori parasut itu loh. Parasut itu kerja kalau terbuka, toh. Otak sama juga. Yes. Kalau otak kebuka, kerja, matilah kita gitu. Jadi ini ruang-ruang yang tersembunyi di balik policy analis yang saya harapkan. Ini menjadi ruang-ruang kehidupan kita melampaui pelatihan-pelatihan teknis, melampaui yang namanya itu menjadi apa namanya sebagai sebuah apa ya sebuah kecintaan baru. Nah, nanti Anda tahu ya, saya dulu tuh cuma tahunya Mas Randy itu hanya masalah apa itu? Paling statistik itu, dia orang data itu. Wah, belakangan ketika saya jadi staf khusus Menteri Pariwisata, ya ampun, dia ngomong pariwisata lebih gelotok ketimbang saya itu loh. Wah, gila ini anak ini. Saya kelewatan. Kenapa? Kecintaan. Dia bilang nggak cukup pinter saya di data untuk yang itu aja. I want to deliver in a tourism. Oh ya, saya yang seneng gitu. Tak tanggap itu. Saya bilang, kapan-kapan harusnya jadi deputi gitu loh. Tapi kan pariwisata kan nggak menarik buat beliau ini. Jadi saya bilang nggak mau pindah ke pariwisata. Waktu saya bilang, karena Kementerian pariwisata itu nggak ada yang bisa mengkomodasikan pikiran yang itu across sektor tadi. Nah, inilah kita mulai belajar berpikir across sektor namanya. Jadi thinking across, thinking ahead, thinking again. Tapi jangan lama-lama mikirnya. Nanti keburu dirubung semut nanti itu pikirannya itu. Kita nggak jadi makan makan padang nanti kita nih. Iya, iya. Siap Pak. Baik, ada Makasih lagi? banyak Pak. Makasih Pak. Jadi intinya nulis terus walaupun dibaca apa enggak dibaca. Iya. Oke Pak. Oh. Terima kasih Pak Dan ya. ingat ya, itu rumah buat ibu lo ya, bukan buat orang lain lo ya. Iya. Nah itu. Siap. Ya. Makasih Pak Rian. Ya, Pak, terima kasih. Ini masih ada penanya ini Pak dari Bapak Muhammad Ali Rauf. Nah, ya, silakan Bapak Ali Rauf. Baik, terima kasih Mbak Diana. Prof Rian ini menarik sekali nih. Tadi saya ngantuk, jadi nggak ngantuk. Ini apalagi saya baca ini, saya tergelitik sekali terkait tadi tulisan di Kompas, rantai nilai kebijakan publik. Bahwa sebagian besar kebijakan kita adalah kebijakan politik dan kebijakan pemerintah. Belum pada kebijakan publik sebelumnya. Ini saya tergelitik, mungkin ini apakah ini benar asumsi saya. Contoh kecil terkait kebijakan terkait untuk tenaga honorer. Waktu itu di PP kalau salah ya 2019 itu disebutkan bahwa 2023 ini harus habis. Maksudnya harus tes dan sebagainya. Ternyata akhirnya setelah dites ulang itu pada nggak masuk, Prof. Nggak masuk. Setelah itu hanya bikin kebijakan lagi tes berdasarkan passing grade tapi khusus di internal. Ternyata nggak lolos juga di passing grade. Setelah itu bijakan lagi bikin tes yang nggak usah pakai passing grade, yang penting pakai ranking tapi khusus untuk internal. Nah, apa ini yang disebut sebagai kebijakan politik pemerintah bukan kebijakan publik? Satu, yang kedua, mohon Prof, kami diberikan contoh yang disebut kebijakan publik selama era mungkin pemerintahan sekarang ya, Pak Jokowi sama Jokowi itu yang mana? Karena tadi PSN aja disebut kebijakan pemerintah. Seperti itu. Itu Prof, makasih. Wah, ini berat ini pertanyaannya nih. Mas Randy jawab ini Mas Randy. Wah, angel iki. Oke, nanti kira-kira lo ya. Nanti yang benernya nanti Mas Randy. Saya cuma nyiapkan. Pokoknya yang Mas Randy, Pak Dewati yang nanti itu empolnya lah kira-kira gitu. Jadi gini teman-teman semua. Oh ya, bentar. Cari linknya. Saya diwawancarai TVRI hari Kamis pagi, jam 7 pagi. Di situ saya jelaskan kenapa kebijakan tenaga honorer itu bukan lagi pontang-panting, tapi compang-camping. Jadi gini teman-teman semuanya ya. Saya nggak tahu di tempat Anda ya. Di tempat saya itu, di kementerian yang saya pernah masukin itu, kalau punya tenaga honorer itu lebih rajin ketimbang PNS loh. Begitu orang diterima jadi PNS makin males dia. Dikasih kerjaan nawar gitu loh. Kenapa nggak bisa dipecat? Gitu itu. Apalagi yang maaf loh ya, yang udah yang kelompok milenial ini, waduh, nawar aja ini
Saya pikir mereka itu pegawai atau pedagang itu loh. Tawar aja, tawar aja. Saya punya tim, isinya milenial. Saya bilang, nanti rapat jam 7 ya, Bapak baru bisa jam 7. Pak, nggak bisa Pak, kita office hour jam 5 Pak. Lah, saya Bapak siang jam 7. Ditawar jam 5 dan betul-betul nggak mau. Ya udah deh, besok jam 7. Besok kita jam 9 deh, hari Sabtu gitu. Nggak mau. Minggu pun nggak mau. Keset gitu kan ya. Karena pegawai. Jadi saya itu terus terang senang dengan orang honorer. Karena aku dipecat, maka kerjanya bener. Kakak saya guru SD di daerah. Guru-guru SD yang rajin itu ya honorer. Saya nggak honorer, terima gaji tok aja semuanya ngawur gitu ya kadang-kadang. Jadi yang terjadi adalah kita menganggap honorer itu yang namanya pegawai kasta sudra. Dibuang nggak apa-apa gitu ya. Sudra atau bagian jeleknya tuh. Kalau yang itu ASN, PNS itu, apalagi yang ASN yang top-top itu namanya adalah kasta Brahmana, kesatria itu kan ya. Nah, ya sudra. Nah, makanya kebijakan yang meniadakan honorer menjadikan yang namanya adalah ASN yang PNS dan ASN P3K betul. Kenapa? Kata-kata honorer itu menghina. Sejak di pikiran, simbol, perlakuan. Ayo kamu kan kacung bagian jelek gitu kan. Nah, sekarang jadi masalah honorer menjadi ASN. Ini yang terjadi lagi. Jadi orang-orang honorer itu memang sudah terbiasa tidak pandai. Kerjanya kerjakan semuanya. Karena kerjakan semuanya, dia nggak punya waktu buat mikir. Udah duitnya kecil, 300 ribu sebulan dapat apa itu di daerah itu ya. Guru itu ya. Makanya di daerah itu, Malang, Blitar, Kediri itu guru honorer itu ngerangkap sebagai Gojek itu. Nggak ada kehormatan lagi. Jadi otaknya itu, jadi guru honorer itu, akhirnya mereka bukan cuman menjadi guru, tapi mereka jadi murid. Nah, kalau di sekolah SD, SMP, SMA, di dadanya murid itu ada namanya logo OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Guru honorer juga sama-sama punya OSIS, otak sisa-sisa. Rasa mikir mana? Disuruh tes ya gak bakal lulus. Ini pemerintah yang nggak punya keadilan sosial gitu. Honorer 10 tahun langsung dia ASN yang P3K. Nah, kecuali ASN PNS dia tesnya sama-sama yang lain. Tapi untuk jadi P3K yang kontraknya lebih bagus dari honorer, dia tidak usah tes ulang. 5 tahun tesnya lebih gampang. Di bawah 5 tahun baru tes yang lain-lain sama lagi. Sekarang itu Pancasila jadi ini, tapi ngurusin sing cere-cere udah berpuluh-puluh tahun itu, lebih dari 10 tahun itu lo ngatur saya berbulan-bulan itu. Gak ada keadilan sosial itu. Jadi kebijakan itu masalah bagaimana kita itu mengacu pada the basic beliefs. Ke situ. Nah, the question is, apakah ada kebijakan kita yang benar gitu Pak ya? Kata salah kabeh no, ya. Memang salah kabeh Pak. Dan kalau kebijakan pemerintah salah kabeh Pak, salah semua Pak. Yang salah siapa? Presiden? Bukan. Menteri? Bukan. Birokrat? Bukan. Yang salah adalah Mas Randy. Aku juga salah Pak. Yang salah dosen-dosennya. Ngajarinnya salah Pak. Dosen UI, UGM. Salah ngajarin itu. Coba sama diajar public policy. Bulet toh. If you have a right lecture. Saya terus terang udah di grounded selama 10 tahun terakhir setelah saya sebelumnya ngajar di Klatpimlan Eselon 1-2. Hanya saya mengatakan bahwa public policy analysis tidak boleh satu jenis. Tergantung kebutuhannya. Nggak mau karena standar lah cuma satu. Ayo kalau gitu sama dengan one size fit for all. Ayo aku di grounded. Silakan. Jadi di zaman kesini
I don't see things as a policy. Yang ada hanya hasrat gitu. Ya akhirnya dibungkus dengan analisis. Oh ini kebijakan publik. Ya tidak apa-apa lah. Karena PPNKB. Tidak apa-apa. Oh disahkan oleh DPR. Ya disahkan kebijakan publik lah. Gak apa-apa gitu. Tetapi if we are learning seriously on public policy, susah Pak. Bagi saya pun di Indonesia nggak banyak kebijakan yang betul-betul public policy. Kebijakan publik pertama kali yang paling dahsyat namanya adalah proklamasi kemerdekaan. Kedua menetapkan Pancasila sama UUD 45 itu. Yang ketiga adalah deklarasi Juanda. Gendeng-gendeng apa itu? Keempat adalah KB. Desainnya siapa? Wijoyo Sastro itu yang bikin Bappenas itu. Wah, gila itu. Kelima apa? Itu apa namanya? SD Impres. Gila itu. Kenapa saya bilang luar biasa? Oh ya, maaf teman-teman. Kalau saya bilang gila itu karena saya temannya Mas Randy. Wong Jawa Timur ngomong gendeng itu. Gendeng itu wapi, bukan malas jelek. Gila. Kenapa? Karena kebijakan ini tidak lekang oleh zaman. Terus api. Terus. Karena kebijakan baru 5 tahun, 10 tahun diganti. Itu bukan kebijakan itu. Nah, itu keputusan biasa aja itu. Undang-undang otonomi daerah 5 tahun diganti. Undang-undang parpol 5 tahun diganti. Umur 40 terlalu tua, dimudahkan. Oh, diganti lagi umur. Loh, gimana sih gini? Ini kebijakan publik atau kebijakan kekuasaan gitu loh. Nah, ini yang harus kita katakan. Jadi kebijakan publik itu minimum 10 tahun nggak diganti. Nah, ganti menteri, ganti kurikulum, mati wae rek gitu loh. Bahasa Jawa Timur ayo mati wae rek gitu loh. Itu betul-betul menggadekan negara. Yang saya dibilang aja ya kok ya tega-teganya policy analisnya gitu loh. Nah aku ya lo pindah ke kementerian nggak mau di situ saya. Kenapa? Dosanya lo dosa. Seumur-umur sama takoni mati takoni malaikat. Kenapa gitu? Oh disuruh nggak bisa. Yuk bagian dari itu. Ini cerita di Nasrani. Pilatus mengatakan saya cuci tangan lo ya. Yesus you salibkan. Nggak bisa juga bisa cuci tangan. You cannot. You get accountability. Jadi teman-teman, hati-hati loh. Jadi policy analis itu kerjaan yang jijik. Gak dapat nama. Berat. Parameter macam-macam. Gak ada yang benar. But you are the guarantor of the country. Mungkin saya bagian yang kecil sekali gitu ya. Tapi saya kira saya menjadi garansi jumlah kebaikan negara ini. Seneng gitu loh. Waduh. Ya memang itu barangkali sekrup kecil lah. Tapi at least kita punya history. Itu kalau saya. Coba kalau saat negara kayak gini semua. Maaf loh saya, ini saya cuman benchmarknya bukan saya loh. Ini sorry benchmarknya baru saya. Saya itu kan kira-kira kelasnya kelas 5 lah. Kalau Mas Randy kan kelas 10 gitu ya. Lebih tinggi lagi loh. Nah benchmarknya kayak gitu semua. Kayak sampean gitu. Ayo teman-teman. Saya mau teman-teman bersama-sama. Ayo kita mesem yuk. Giginya dilihatin yuk. Ayo. Ayo coba. Lihatin. Oke. Teman-teman, bagi Anda yang nanti nggak enak senyum sekarang, habis ini Anda di kaca coba Anda senyum. Kenapa senyuman kita jadi tampak ganteng dan manis? Mergane giginya banyak keluar semua. Kalau cuma saya, Mas Randy, Pak Dewa keluar cuma tiga til untuk nih pada wong tuwe ompong jelek itu. So everybody have to wake up. We have the common sense. We got to smile. The nation need us. Wangel, tapi nek kabeh bersama-sama mau itu kan ya pinter-pinter juga. Jangan sampai Anda nanti melawan pimpinan terus dipecat, jangan sampai. So, this is a story. And this is not just a theory, but I did theorizing this. And I learned from theory. Belajar dari praktek-praktek. Teman-teman saya termasuk orang yang banyak dimarahi. Ada itu, sok pinter. Iya, betul juga. Jadi kalau saudara dibilang sok pinter, terima saja. Berarti itu Anda benar sok pinter. Kayak saya juga gitu. Iya ya, sok pinter gitu. Kayak pinter-pinter ODB gitu lah. So, what we learn
di dalam network kita ini ya. Nah, nanti kita punya jaringan, jejaring. Suatu hari sama-sama jadi eselon 1, eselon setengah gitu ya. Sama-sama ngerti, sama-sama senyum, giginya putih semua gitu ya. Just like rain. If you just one drops, useless. But if you have a million drops, it is a rain. Gitu. Saya kira udah gitu ya, udah 2:30 ya. Nanti saya dimarahin moderator nih, mengambil waktu yang lain-lain ini. Matur suwun dan mohon maaf banget ada kurang-kurangnya. Pak Dewa ngapunten, Mas Hendy ngapunten, moga-moga cocok dan menyemangati teman-teman gitu. Iya, Saya Prof. kembalikan. Matur nuwun, Prof. Luar biasa. Matur Ya, nuwun. terima kasih Pak Prof Rian. Profesor Rian Nugroho, materinya, paparannya, nah semangatnya sangat begitu terasa gitu kan, sama Dena juga merasakan motivasinya. Dena juga siap ini mau nulis lagi Pak. Oke, baik. Jadi kalau gitu saya boleh izin live ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, semuanya sehat selalu, sakti selalu ya. Sukses selalu. Prof, terima kasih. Prof Prof Rian. Rian. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, berakhir di sesi ke-6. Kita lanjut untuk